kita di luar yang tahu pada waktu saat saya berteriak mengenai saya mencari keadilan untuk anak saya, tapi saya malah difitnah dan dilaporkan oleh JPU. Kalian bisa menilai sendiri. Saya berjuang untuk darah daging saya dan saya melahirkan anak bukan untuk diperbuat semena-mena oleh para oknum gitu. Itu aja. Saya sangat sedihnya di situ. Makanya apakah sebobrok ini keadilan? Apakah sebobrok ini instansi Polri? Apakah sebobrok ini kejaksaan? Kalau begitu bongkar semuanya. Mohon netizen kawal, media kawal, supaya jangan ada korban-korban lagi seperti anak-anak saya, seperti Peggy mungkin berikutnya itu. Jadi saya benar-benar mohon keadilan. Saya yakin masih ada jaksa yang baik, saya yakin masih ada polisi yang baik. Makanya saya mohon kepada orang nomor satu di Indonesia maupun pihak Kejaksaan Agung dan Bapak Kapolri semuanya, saya mohon agar tolong diperhatikan pengaduan saya ini, tolong, dan masyarakat juga saya mohon dikawal. Itu aja. Yang ini ya Kak. Adalah Jelasin aja Bang, boleh jelasin. baik rekan-rekan, kami sampaikan di sini ini adalah surat tanda terima dari pihak Kejagung dalam hal ini Jamwas terkait laporan kami tadi yang terhadap oknum jaksa yang bertugas di wilayah Tangerang Kota. Ya. Harapan kami Bapak Jaksa Agung mengawasi laporan klien kami Ibu Yuyun dan segera menindaklanjuti, karena oknum-oknum seperti ini merusak bangsa dan negara, dan ini juga merusak juga nama baik daripada pimpinan aparat penegak, terutama Jaksa Agung. Demikian rekan. Bang, sedikit diulang mungkin kronologinya seperti apa sih Bang ketika akhirnya sampai ke melaporkan ke Jagung Bang? Saya tadi telat dikit. Baik, untuk kronologi awalnya sebetulnya mengenaikan hari ini tujuan utama kita datang ke Kejagung terkait adanya oknum jaksa yang bertugas di wilayah Tangerang Kota. Nah, oknum jaksa ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu yang pertama adalah meminta uang sebesar 1 miliar kepada klien kami Ibu Yuyun dengan alasan uang tersebut sebagai jaminan. Tapi kok jaminannya 1 miliar? Karena tidak dikasih oleh Bu Yuyun uang tersebut, maka oknum jaksa ini melakukan pengancaman dan melaporkan Ibu Yuyun ke pihak kepolisian Tangerang Kota Metro, Polres Metro Tangerang dengan dugaan penganiayaan. Artinya jaksa ini menuduh Ibu Yuyun ya melakukan penganiayaan terhadap oknum jaksa ini. Padahal Ibu Yuyun, klien kami, sama sekali tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut. Artinya di sini pada prinsipnya bicara soal hukum apalagi pidana, barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan, Ibu Yuyun bisa laporkan. Kan begitu. Logika saja, seorang Bu Yuyun lagi menghadapi kasus hukum kemudian melakukan penganiayaan kepada jaksa. Kan begitu. Nah, ini yang cara-cara inilah, cara-cara yang tidak benar ini yang akan kami lawan. Makanya hari ini kami datang ke Kejagung. Itu Bu Yuyun itu bisa sampai dilaporkan itu ada apa dengan jaksa itu Bang? Ada kasus apa Bu Yuyun? Itu tadi. Karena dia minta uang 1 miliar, lalu Ibu Yuyun tidak memberikan sebagai jaminan katanya. Jaminan apa Bang itu? Kalau misalkan 1 miliar itu dipinta untuk apa? Jaminan untuk penahanan terhadap anak Bu Yuyun. Dengan uang 1 miliar. Anak Bu Yuyun itu kenapa Bang? Kalau boleh tahu. Anak Bu Yuyun memang ada terkait kasus ekonomi ITE dugaan ya terkait penyebaran video porno foto. Padahal Ibu Yuyun, anaknya Bu Yuyun tidak pernah melakukan penyebaran tersebut. Justru yang melakukan penyebaran adalah ada 2 orang yang sekarang kita sebagai terdakwa yang sebelum putus. Nah, dan pengadilan memutuskan Ibu Yuyun punya anak 1 tahun 6 bulan putusannya.
Tetapi yang dua pelakunya lagi, yang pelaku utama penyebaran video porno tersebut hanya diputus 3 bulan. Nah, ini yang menjadi rasa ketidakadilan yang dialami oleh Biu. Demikian. Kalau boleh cerita mungkin kenapa tadi sampai mengeluarkan air mata Buyun? Ya, Apa sih yang dirasakan? saya sedih ya. Saya punya anak, saya melahirkan anak bukan untuk diperlakukan semena-mena oleh orang-orang di oknum-oknum dari penegak hukum yang harusnya kita lebih mempercayai, ibaratnya bisa mengayomi ya kalau ada apa-apa gitu. Tapi kok saya malah ya mungkin hanya sebagian dari oknum-oknum, masih ada juga polisi yang baik maupun jaksa yang baik. Tapi saya dari tingkat Polresta Bandara Suta, anak saya sudah dikriminalisasi. Dari awal sudah datang 15 orang oknum dari polisi bandara sudah datang ke sekolah anak saya pada jam pelajaran. Dan itu mau mengambil anak saya tanpa ada surat panggilan 1, 2, 3, Mas. Saya tanya buktinya mana juga mereka tidak bisa memberikan. Jadi adanya kesewenangan jabatan juga gitu loh dari pihak sana menanggapi laporan. Ada salah satu laporan itu. Lalu setelah ini bergulir yang sebenarnya semua cacat administratif gitu loh, dari surat-surat dan segala macam gitu, sampai anak saya kan istilahnya diperlakukan yang tidak mengenakan gitu, tidak adil ya, apalagi dia anak di bawah umur dan diintervensi gitu kan. Kemudian sampai bergulir maju ke pengadilan, ternyata bukan hanya dikriminalisasi di tingkat Polres tetapi di tingkat kejaksaan, sampai akhirnya saya mendapatkan ancaman pemerasan dari pihak JPU gitu. Dan ketidakadilan pada saat putusan aja itu Zoom, dan pada waktu Zoom itu juga saya tidak boleh didengarkan mengenai putusannya itu gitu. Kan saya dengarkan harus Zoom juga punya kan gitu. Pada waktu itu dituntutnya anak saya 1 tahun 6 bulan, tapi yang pelaku utama yang menyebarkan dan juga menjual si Akbar dan Aziz itu hanya dituntut 7 bulan. Diputus 3 bulan, anak saya diputus 1 tahun. Tetapi mereka yang ringan tidak dibanding dan tidak dikasasi oleh JPU. Tapi anak saya yang 1 tahun dibanding dan dikasasi oleh JPU. Anak ibu itu keterlibatannya apa dalam itu? Kan itu dia tadi terdakwanya yang benar-benar dia menyebarkan itu kan ya dituduh itu. Jadi dituduh menyebarkan. Padahal sebenarnya ikut menyebarkan atau gimana? Iya, dituduh menyebarkan video asusila. Padahal justru harusnya kalau misalkan seandainya mereka melihat, apa mereka itu tidak melihat gitu para oknum ini, bahwa yang pembuat dan penyebar itu adalah si pelapor, perempuan ini gitu. Karena perempuan ini itu juga mengikuti aplikasi dating apps maupun friend with benefit gitu kan. Jadi dia menyebarkan video asusila dirinya itu bukan hanya ke anak saya, tapi mengirimkan juga ke beberapa laki-laki, beberapa pacar selingkuhannya. Itu yang harus dilihat, dan sebenarnya yang harus diambil itu perempuan ini, karena dia tuh pembuat video asusila kan, membuat video asusila dirinya sendiri, kemudian diposting ke TikTok pribadinya sendiri. Berarti kan dia menyebarkan ke khalayak umum yang bisa semua orang mendownload, menyimak. Harusnya dia yang harus. Iya. Kenapa? Apa kesalahan anak saya gitu loh? Karena dia dikeluarkan dari sekolahan, ya karena kesalahan dia sendiri. Dia menggunakan seragam binus, dilihat oleh pihak sekolah, dia membuat video asusila sendiri dengan keadaan bugil, ya kan? Ya langsung ditindak oleh sekolahan. Lalu apa kesalahan anak saya? Jadi jangan dipelintir gitu loh Mas, yang buktinya tidak kuat tapi tidak ada, tapi diada-adain gitu loh Mas. Jadi rasanya udah ada persekongkolan dari pihak Polres, karena waktu itu juga ada permintaan uang juga dari pihak Polres yang saya tidak bisa memberikan kan gitu ya. Nah akhirnya makin tinggi di kejaksaan dengan terang-terangan, JPU juga dengan meminta gitu kan istilahnya. Gue ada bukti-buktinya tuh. Saya ada buktinya, saksinya juga ada. Pada saat JPU itu meminta uang 1 miliar kepada kami, itu ada saya, ada anak saya, ada orang tua terdakwa yang si Akbar, sama orang tua terdakwa dari Aziz, dan juga anak Aziz dan anak Akbarnya ada di situ. Bu, ini kan undang-undang ITE ya, ibaratnya ancamannya di bawah 5 tahun dong. Apakah itu langsung ditangkap atau gimana anak ibu? Atau memang diproses secara hukum dulu, nanti baru dia diamankan atau seperti apa Bang?
pengamanannya? Jadi waktu itu dengan cara-cara yang sebenarnya nggak apa ya, maksudnya kalau menurut saya dia datang ke sekolahan, laporan tanggal 30 Januari, dalam waktu yang singkat tanggal 2 Februari langsung datang ke sekolahan anak saya, dengan 15 orang itu langsung dibawa anak saya gitu. Dan sempat juga di Polresta Bandara Suta itu hampir 4 hari, dari tanggal 3 sampai tanggal 7 gitu. Walaupun tidak ditahan tapi di ruangan karaoke gitu kan, tapi kan istilahnya tanpa ada surat panggilan, orang kan harusnya saksi dulu gitu kan, baru panggilan saksi. Ini mana mereka nggak bisa menunjukkan itu gitu kan. Terusnya bukti yang mana sih, videonya seperti apa yang disebarkan anak saya, mereka tidak bisa menunjukkan. Sampai kami tuh menginap di sekolahan Mas pada waktu pihak dari Polres datang itu. Padahal itu video itu sudah dipublish, semua orang bisa lihat ya. Bisa lihat semua Bisa lihat. orang gitu loh. Kenapa harus anak saya yang disalahin? Apakah perempuan itu merasa sakit hati? Karena ada BAP yang hilang pada saat di persidangan. Jadi pada waktu itu ada BAP di situ, pengiriman video dari si pelapor, si perempuan ini mengirimkan, kemudian ditolak oleh anak saya. Tapi itu tidak dibacakan di persidangan. Bahkan saya punya bukti-bukti semuanya pun untuk meringankan anak saya bahwa nih perempuan ini nggak trauma loh, perempuan ini seperti ini loh kelakuannya, perempuan ini juga memiliki pacar selingkuhan FWB loh gitu, dan dia menyebarkan videonya itu bukan hanya ke anak saya loh, berarti mengirimkannya. Saya mau menunjukkan itu selalu di keberatan oleh JPU, jadi saya tidak mendapatkan keadilan itu Mas. Bang, ada lagi di negeri kita keadilan yang ibaratnya masih ada seperti ini, Bang. Abang sendiri langkah hukumnya seperti apa sih? Apa yang akan diambil yang selain dari tadi kejaksaan? Baik, terkait makanya ini saya mau sampaikan. Saya coba masuk kepada si mantan pacar ya. Seperti ini perempuan ini melakukan laporan setelah putus dengan anak Ibu Yuyun setelah setahun putus, setahun lebih. Kemudian dia melakukan laporan. Nah, terkait video tadi, sebetulnya video itu yang si video pornonya itu yang dia kirim sendiri kepada anak daripada Ibu Yuyun. Namun dengan sukarela. Namun anak Ibu Yuyun atas nama Hari ini tidak pernah melakukan penyebaran. Justru yang melakukan penyebaran ini adalah orang lain, temannya daripada salah satu teman daripada si mantan pacar itu. Jadi ini yang menjadi ketidakadilan atau keganjalan yang luar biasa dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Nah, terkait yang disampaikan tadi bahwa hukum di negeri kita ini memang sampai saat ini faktanya berikan. Maka dari itu kami selaku pengacara, sebagai penegak hukum juga menghimbau kepada para petinggi-petinggi aparat penegak hukum, apakah itu dari pihak kepolisian ataupun kejaksaan, tolonglah untuk segera hentikan cara-cara yang tidak benar, apalagi menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan oleh oknum jaksa. Ini yang harus kami lawan. Tentunya kami lawan dengan cara hukum, dengan bukti-bukti yang ada. Kira-kira gitu. Udah melakukan PK atau gimana, masih ditahan anak ibu atau gimana? Anak saya tidak ditahan. Ibaratnya anak saya ini kan ya tetap masih bersekolah gitu kan sampai saat ini juga gitu. Cuma kan dampak dari itu kan psikisnya juga istilahnya dia juga ya trauma ya kan, masih konseling juga sekarang ke psikolog. Kemudian dia juga kan ada sakit juga kan, spondylosis Mas gitu kan, dia masih fisioterapi gitu kan. Jadi memang tidak ditahan, cuma kan saya sebagai seorang ibu saya pengen anak saya bebas gitu loh Mas, ibaratnya dipulihkan lagi namanya. Saya nggak mau anak saya ada label ibaratnya Mantan itu gitu loh. Jadi dia kan juga harta saya cuma anak saya satu-satunya, saat ini saya hidup hanya dengan anak saya berdua gitu kan, dan dia masih depannya masih panjang, dia akan masuk dunia kerja itu gitu loh. Dan kok tega banget gitu oknum-oknum ini, seperti jaksa ini kan dia juga seorang ibu, akan ada suatu waktu dia akan mengalami anaknya seperti saya. Bagaimana rasanya gitu, sampai dia memborbardir nggak hanya ke anak saya tapi juga ke saya. Itu yang sangat tidak adil. Makanya saya sangat sedih dan sedih sekali mengenai laporan saya ke Propam pun juga istilahnya tidak terproses dengan baik gitu. Dan oknum Jokowi ini saya berharap untuk lapor ke Kejagung ini bisa benar-benar diproses gitu loh itu. Jadi saya benar-benar merasa sedih gitu loh. Jadi saya pengen bisa bebas Bang
dari semua jeratan hukum gitu, karena itu harapan satu-satunya anak saya. Nah, tadi di Kejagung sendiri gimana bang tanggapan mereka ketika ada kehadiran abang? Dari Kejagung kami memberikan laporan, kemudian direspon laporan kami, dan dari pihak Jamwas ya, yang kita laporkan ke Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan, mereka menyatakan bahwa seminggu akan diproses dan kami akan datang seminggu kemudian dan akan langsung berkonsultasi. Nah, terkait laporan hari ini, selain ke gedung Kejaksaan Agung, kami juga akan melaporkan hal ini ke Mabes Polri, juga ke KHKY untuk ke depan. Makasih banyak bang. Ya.